ketua kelas untuk memimpin doa sebelum belajar dan dilanjutkan dengan bacakan Ummul Al-Quran. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doanya pada pagi hari ini. Anda semua sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Baik, untuk membuktikan kesiapan Anda semua, silakan disimpan buku-buku yang tidak berkaitan, yang tidak ada keterkaitannya dengan materi kita atau dengan pelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, sebelum memasuki materi pada pagi hari ini, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Seperti biasa, siapa nama yang terpanggil silakan untuk mengajukan tangannya. Erza Safira Amanda, Alifatur Rami. Baik, alhamdulillah semuanya lokal ini pada pagi hari ini hadir semua ya. Ibu mengharapkan Anda semua untuk selalu menjaga kesehatannya, menjaga pola tidur dan pola makannya sebagai bentuk bersyukur kita kepada Allah. Mensyukuri atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Baik. Siapa yang masih ingat apa pelajaran kita minggu lalu tentang Bertanggung jawab. bertanggung jawab? Baik, kita masuk ke materi hari ini yang mana kita akan membahas tentang Jujur. perilaku jujur ya. Alifatur Rahmi sepertinya sangat semangat sekali ya untuk belajar pagi hari ini. Baik, ada beberapa tujuan utama kita dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama, Ibu mengharapkan Anda semua mampu untuk menjelaskan pengertian jujur ini dengan baik dan benar. Yang kedua, Ibu mengharapkan Anda semua dapat memahami dalil-dalil yang berkaitan atau yang membicarakan tentang perilaku jujur. Yang ketiga, Ibu mengharapkan Anda semua dapat mengemukakan yaitu tentang contoh perilaku jujur dan hikmah kita berperilaku jujur. Baik, untuk materi pertama, untuk materi hari ini silakan Anda semua memperhatikan ke papan tulis dan untuk mencoba untuk fokus lagi ya. Yang pertama yaitu tentang pengertian jujur. Sebelumnya, siapa yang tahu apa itu jujur? Ya, silakan kepada Erza. Jujur adalah salah satu sikap kesesuaian antara perkataan dan perbuatan yang benar. Kesesuaian antara perbuatan dan perkataan yang benar. Nah, bagus. Bahwasanya jujur itu adalah berbicara atau melakukan sesuatu itu sesuai dengan kebenarannya. Jadi jujur itu adalah ketika kita berbicara kita harus sesuai dengan faktanya. Kemudian ketika kita melakukan sesuatu kita harus sesuai dengan faktanya juga. Kemudian kita masuk ke dalil yang membicarakan tentang perilaku jujur. Di sini kita ambil aja dua dalil. Yang pertama yaitu surah At-Taubah ayat 119 dan Az-Zumar ayat 33. Baik, Ibu minta kepada Eca untuk membacakan surah At-Taubah ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
surah At-Taubah ayat 119 ini, Allah berfirman kita menunjukkan kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah. Jadi kita disuruh oleh Allah untuk bertakwa kepadanya. Bertakwalah engkau kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang benar. Apa arti orang-orang yang benar ini? Itu orang-orang yang jujur. Jadi orang-orang yang benar yang dijelaskan dalam Quran surah At-Taubah ayat 119 ini adalah orang-orang yang jujur. Kemudian lanjut ke surah Az-Zumar ayat 33. Silakan siapa yang mau membacakan? Ya, silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Yang artinya, dan orang-orang yang membawa kebenaran Muhammad dan orang-orang yang membenarkannya, mereka itulah orang yang bertakwa. Baik, dalam Quran surah Az-Zumar ini dijelaskan bahwasanya orang-orang yang membawa kebenaran dan orang-orang yang memberi kebenaran itu berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita dianjurkan untuk bertakwa kepadanya. Baik, untuk pengertian dan dalil, apakah Anda semua paham dengan materi yang Ibu sampaikan? Paham. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Jika tidak, mari selanjutnya kita masuk ke materi contoh perilaku jujur dan hikmah perilaku jujur. Untuk materi ketiga ini, Ibu ingin membentuk Anda semua menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, silakan kelompok Alifatur Rahmi dengan Eca. Kemudian kelompok kedua itu tentang kelompok satu membahas tentang contoh perilaku jujur. Kelompok dua membahas tentang hikmah perilaku jujur. Ibu beri waktu 5 menit, silakan diskusikan di kelompoknya. Siap? Baik, waktunya sudah habis. Silakan kepada kelompok satu untuk menyampaikan hasil diskusinya tentang contoh perilaku jujur. Contoh perilaku jujur. 1. Berkata dengan terus terang. Ya, berkata dengan terus Terang. lanjut. Yang kedua, tidak menyontek ketika ujian sedang berlangsung. Tidak mencontek. Lanjut. Yang ketiga, mematuhi dan tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas. Baik. Itu beberapa bentuk perilaku Jujur. Sebenarnya contoh atau perilaku jujur ini sangat banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian beri tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Kemudian kita lanjutkan kepada kelompok dua untuk menyampaikan hasil diskusi tentang hikmah perilaku jujur. Hikmah perilaku jujur yang pertama adalah hidup terarah, hidup menjadi tenang, Ya, damai dengan lingkungan, ya. mudah dipercayai. Nah, bagus sekali. Silakan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 dan 2. Baik, untuk contoh perilaku jujur ini seperti dikatakan atau disampaikan oleh kelompok 1 tadi, bahwasanya yang pertama itu berterus terang, berkata secara terus terang. Yang kedua, apa yang kedua tadi? Siapa yang masih ingat yang kedua yang disampaikan? Tidak menyontek ketika ujian sedang berlangsung. Ya, tidak mencontek ketika ujian berlangsung. Yang ketiga yaitu mematuhi peraturan Lalu lintas. Itu beberapa contoh dari perilaku jujur. Kemudian, apa sih hikmahnya ketika kita berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, hidup kita akan menjadi lebih Tenang. tentram, damai. Kemudian, apalagi orang akan mudah mempercayai Kita. Jadi untuk itu Ibu mengharapkan kepada kita semua pada pagi hari ini untuk kita selalu berkata jujur dalam kehidupan sehari-hari.
Baik itu jujur kepada Allah, jujur kepada orang tua, dan jujur antara sesama manusia. Sampai di sini paham dengan materinya? Paham. Baik, untuk melihat kepahamannya, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini? Ya, silakan kepada Aici untuk menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Ya, silakan Aici. Pengertian jujur adalah suatu sikap kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Dalil jujur terdapat dalam Quran surah At-Taubah ayat 119 dan Az-Zumar ayat 33 yang menceritakan tentang orang-orang yang jujur. Kemudian Yang ketiga, contoh perilaku dan hikmah jujur. Contoh perilaku jujur yang pertama berkata terus terang. Yang kedua, tidak menyontek ketika ulangan sedang berlangsung. Yang ketiga, mematuhi lalu lintas. Hikmah jujur yang pertama, hidup akan menjadi tenang, tentram, dan damai, dan perkataan mudah dipercayai oleh lingkungan. Baik, terima kasih kepada Aici. Silakan tepuk tangan dulu untuk Aici. Baik, untuk pemahaman kita semua agar tidak ada ragu lagi, Ibu akan kembali menyimpulkan materinya. Pertama itu tentang pengertian. Pengertian jujur adalah kesesuaian, ketepatan apa yang kita bicarakan dengan sesuatu fakta. Yang kedua, dalil membicarakan tentang jujur ini ada Quran surah At-Taubah ayat 119 dan Quran surah Az-Zumar ayat 33. Yang mana kedua dalil ini menceritakan tentang orang-orang yang jujur. Kemudian contoh berlaku jujur, yang pertama berkata secara terus terang. Yang kedua tidak mencontoh dalam ketika ulang. Yang ketiga yaitu mematuhi lampu lalu lintas. Kemudian hikmah dari pelaku jujur yang pertama, hidup akan lebih menjadi tenang, tentram, damai, dan kita juga akan mudah dipercaya oleh orang lain. Kemudian jika kita lawan dari kata jujur apa? Dusta, ya bagus. Jadi ketika seseorang itu tidak jujur berarti dia adalah orang pendusta. Sampai di sini paham materinya? Untuk melihat kepahamannya, Ibu akan mengadakan kuis dengan materi kita pada pagi hari ini dengan 2 pertanyaan saja. Silakan langsung dijawab ya, agar tidak membutuhkan waktu lama. Yang pertama, Ibu akan menghapus terlebih dahulu. Soal pertama, jelaskan pengertian jujur dan sebutkan 2 dalil yang bicarakan tentang jujur. Sudah? Soal kedua, sebutkan minimal 3 contoh dan 3 hikmah dari perilaku jujur. Jika sudah siap, silakan dikumpulkan. Ya, baik. Baik Anda semua, itulah materi kita pada pagi hari ini tentang perilaku jujur. Untuk itu, silakan Anda semua. Untuk minggu depan kita akan pelajari tentang keistiqomahan. Silakan Anda semua dibaca bukunya di rumah terlebih dahulu agar pembelajaran kita untuk minggu depan lebih hikmah lagi daripada hari ini. Kemudian untuk tugasnya di rumah, silakan Anda buat 10 contoh dan hikmah dari perilaku jujur ini di dalam kertas double folio. Dibikin 2 tabel saja. Yang pertama yaitu tabel pertama menjelaskan tentang contoh
perilaku jujur, yang kedua itu hikmah perilaku jujur. Silakan bikin sampai 10 butir. Sampai di sini paham dengan tugasnya? Paham. Paham. Kemudian itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, silakan Anda semua hafal 2 dalil tentang jujur ini, dan minggu besok akan Ibu ambil nilainya tentang hafalan 2 surah ini. Paham? Paham. Nah, untuk itu marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membacakan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Ibu tutup pembelajaran kita dengan pada pagi hari ini dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatannya. Jangan lupa untuk mensyukuri atas segala nikmat Allah. See you next time.